Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah di episode pertama ngopi bareng. Jadi ngopi bareng ini Bang, bukan hanya sekedar kita silokan ngopi, tapi ngobrol kita, ngobrol pikiran, ngobrol tadi apa lagi bahasa? Iman Islam Ihsan gitu kan. Dan banyak lagi yang Betul. insyaallah kan gitu. Dan sekarang kita kedatangan salah satu anggota dewan dari Komisi 2 Kota Tasikmalaya, Bang Kepler Sianturi SMGMA. Ya, terima kasih. Gimana? Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kabar baik juga ya, Pak. Ya, kabar baik-baik. Siap. Dan ada juga Bapak Dewan Pembina dari PWRI. Dan mereka ini nggak ada yang nggak kenal siapa betul. pembina kita. Siapa yang nggak kenal dengan pada dia bidanda gitu kan. Iya. Ya politisi, ya aktivis, ya pemerhati gitu kan. Komplit lah ya. Lengkap. Komplit lengkap. Jadi alhamdulillah nih Iya. dalam soft opening hari ini Benar. kita kedatangan tamu yang sangat pas Iya. gitu kan. Pas. Dan nanti kita minta doa restunya juga nih. Nah, Dewan. betul. Siap lanjut. Ya. Nah, sekarang ini di episode pertama ini teman-teman kita akan membicarakan terkait hal-hal yang perlu dibahas dengan Bapak Dewan yang satu ini. Iya. Ya terkait komisi program-program Komisi 2, terus UMKM dan lain-lain gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasul. Rampes. Terima kasih Ketua dan Pembina dan Kang Riki ya atas undangan. Hari ini saya bersyukur ternyata masuk ke ruangan ini sepertinya saya hidup dalam alam. Ada pesan atau kesan? Ya, sangat mengesankan karena semua itu berasal dari limbah-limbah yang diolah ya. Kalau kayaknya kalau semua sampah-sampah di TPS ya dijadikan seperti ini selesai di TPA ya. Selesai ya. Nanti kita bahas. Urusan lingkungan hidup boleh. Baik, nama saya Siap. Kepler Sianturi, Master of Arts ya. Saya kebetulan hampir 25 tahun aktif di Partai Izin Kang. Ya, dari mulai saya Satgas, kemudian ketua ranting, ketua PAC, lalu kemudian pernah jadi sekretaris DPC, dan sekarang saya menjadi wakil ketua DPC Kota Tasikmalaya dan ketua saya partai namanya Taruna Merah Putih. Ya, yang ketua yang perlu sebenarnya malu untuk ngobrol nih. Ya, saya 4 kali maju nih nyalek nih. 4 kali nyalek. Ya, jadi bukan hanya presiden ya, Pak. Ya, jadi, nah sebenarnya saya hampir mirip-mirip dengan Pak Presiden. 4 kali maju, yang keempat. Ya. Tapi statusnya nggak single kan? Beliau jadi presiden, saya kebetulan juga 4 kali dan nomor 4. Ya, Keempatnya menang ya? Ya, 4. Dan menjadi catatan, menjadi garis bawahi di pilkada itu hanya 2 yang pemenangnya. Ya, gimana? Pilkada kemarin 2024 ya kan, itu hanya 2 pemenangnya. Piman nomor 4 Ya. dan Kepler nomor 4. Wow, bagus. Ya, Luar biasa. yang nomor 4 karena saya nomor 4. Nah, ya, kita bersyukur untuk tahun keempat ini periode keempat ini nyalek saya bisa masuk di jajaran anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Dan saya di Komisi 2, Ketua Komisi 2 mengurusi perbankan. Sekarang lagi ngurusi tentang pasar sekarang kita coba ini yang sidak kemarin, lalu kemudian berbicara tentang tata kota, perparkiran, ya PKL, ya lalu kemudian bicara distribusi, itu juga bicara perbankan, ya kita masuk ke wilayah itu sebagai tupoksi kita sebagai komisi 2. Ya kebetulan ya sudah kira-kira 6 bulan 7 bulan saya masuk di Komisi 2 ya karena sudah pengalaman 4 tahun 4 periode. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Terima kasih. Siang sore hari ini saya sudah PWRI Mendampingi atau memperkuat nih? Mendampingi sahabat saya
Bung Kepler ya. Alhamdulillah kita sudah lama tidak bertemu dan bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa Ada nilai bermanfaat. Ada sesuatu hal yang memang bisa didiskusikan terkait dengan bagaimana kita berbicara tentang Tasik ke depan ada lebih baik dan lebih maju itu. Siap. Untuk lebih jauh nih membicarakan terkait program-program Tugas dan fungsi, ya, misi-misi. dan lain-lain. Jadi host mau kemana dulu nih? Kita tanya dulu background beliau ini Iya. sebelum menjadi anggota dewan. Nih tadi Oh, latar belakang mungkin. iya latar belakang. Iya, boleh. Sepertinya tadi kan kita sebelum ke podcast kita briefing dulu asik sepertinya kan. Iya. Latar belakangnya beliau itu seperti apa? Nah, Pak, Bang, saya mempertanyakan untuk latar belakang Abang sebelum jadi anggota dewan. Ya, saya dulu tuh sebenarnya waktu kecil itu jadi pemulung kan, dan pernah jadi tukang beca ya. Ya. Kemudian saya sekolah SMM ya, jurusan dulu tuh saya pintar main bola. Ya SD SMP itu saya pernah jadi pemain bola terbaik, striker dan top skor. Nah, ketika saya masuk SMM itu sekolah menengah musik kejuruan ya 4 tahun. Lalu kemudian langsung dari bola jadi jurusan biola kan. Bola. Tapi waktu di bola nggak sempat dipanggil sama Nah, dulu saya itu pemain Pertamina Junior. Di pusat. Di daerah saya di Medan. Oh, oke. Saya kira di Pertamina Junior. PSMS ya. Nah, waktu saya mau masuk ke SMA itu saya udah diajak untuk ke senior junior. Nah, kemudian saya waktu itu pikir-pikir kalau saya jadi pemain bola kayaknya dulu zaman itu ya mungkin saya mau makan apa gitu. Ya, dulu zaman itu Belum ada liga ya, habis pada saat itu ya. bagus teman-teman kita. Nah, lalu kemudian saya kuliah ambil musik juga di Yogyakarta, kemudian saya jurusan biola juga, ya musik. Lalu kemudian setelahnya saya ambil leadership kepemimpinan Di UGM? di Harvest di Bukarawaci, Tangerang. Kata yang lagi rame UGM katanya ini, tapi Oh. abang kan UGM. Ya, itu latar belakang pendidikan saya, latar belakang organisasi tadi sudah. Kebetulan saya menjadi asesor dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya juga asesor. Nah, itulah latar belakang. Tapi aktif di partai politik. Dan sekarang itu ketua himpunan kursus Kota Tasikmalaya, ketua DPC, kemudian sekretaris Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya ya 2 periode lah. Gitu. Bang, ini yang paling mendorong hingga abang bermotivasi untuk masuk ke ranah politis itu apa yang paling mendasar itu? Ya, Yang memotivasi. paling mendasar itu dulu saya miskin gitu. Jadi saya melihat orang miskin di mana ya supaya wadah saya kebetulan ya mungkin PDI Perjuangan sebagai wadahnya pada saat ini cilik ya, sebagaimana dengan Partai Wong Cilik itu. Jadi saya masuk ke Merah dan situ saya aktif, saya memberikan curahan hati saya, curahan pikiran saya dan memang nyaman gitu ya di sana. Ya, saya aman di PDI Siap. Perjuangan. Nah, ini satu lagi nih sebelum mengarah ke yang lain ya. Kan berarti abang itu lahir di Medan, Bang? Ya, saya lahir di Medan. Saya di Medan. Nah, Ya. kenapa bisa ke Tasik, Bang? Ya, saya dulu pemain orkestra TVRI RRI. Kemudian saya kuliah di Yogyakarta, pemain orkestra Twilight, orkestra Kencana, sering Yogyakarta, Jakarta, terus konser. Saya seorang konduktor kan, dan pemain biola. Dulu waktu di Bandung saya konser di Hyatt di dekat Sempeng Horizon. Itu ya. Saya kemudian saya dokter pas waktu itu saya cantik gitu. Ternyata orang Tasik gitu. Ibu PKK ya. Ibu Mabes Parley. Ya, memang itu di luar rencana ya. Berarti Kang Fikri, Kang Dadip ini motivasi kan? Benar. Ternyata kalau melihat latar belakang subhanallah tadi. Dari atlet seniman akhirnya terjun bebas, kayaknya terjun bebas nih abang nih sampai ke Tasik. Benar. Karena saking bebasnya dari Medan, Jakarta, Bandung, Jogja,
Tasik. Iya kan dengan beribu kilometer. Dan gitu kan. selama 20 tahun apa nih yang Ya, dirasakan saya di Tasik ini? gitu nah, kan? ketika saya perkenalan dengan itu industri saya sekarang, Iya. saya buka sekolah musik di Tasik. Hmm. Nah, itu sekarang namanya Simfoni Musik. Nah, disitulah saya Temporer apa modern? modern. Modern, Nah, siap. situ kita belajar klasik, situ belajar pop. Ya. Hmm. Saya berdirikan itu tahun 2004. Ya, sampai sekarang kita 21 tahun. Ya, lumayan lah sekolah kita berjalan dengan baik Iya. dan bisa memberikan kontribusi terhadap Kota Tasik, Ketua. Iya, iya, iya. Dan memang saya pun mendengar ini ternyata di bidang budaya pencetus nih ternyata Bang Dadi. Iya. Pencetus Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan tempo dulu itu kan. Iya. Artinya saya malu pikir orang Tasik pada kemana? Nah, itu. Tapi nanti bahas itu Oh, nanti. kita bahas Ya. nanti. Silakan Bang Budi. Ya, nah, kita langsung ke pertanyaan yang kedua aja Bang, yang terkait program Komisi 2 itu apa aja sih untuk masyarakat Kota Tasikmalaya? Ya. Atau membidangi apa saja? Pembidangnya apa saja boleh? Sebenarnya rekan-rekan Komisi 2 itu tugasnya cukup banyak ya, cukup. Ya, prinsipnya berbicara tentang perekonomian masyarakat. Ya, salah satunya ya kita berbicara tentang di situ ada berbicara perbankan, Ya. perdagangan, lalu kemudian PKL, lalu berbicara tentang UMKM, berbicara tentang pasar, Ya. apa, ya, lalu berbicara tentang pertanian dan situ juga. Nah, ini senior saya tentang Ya. aktivis di apa sering memperjuangkan di Komisi 2 pasti beliau. Apa nggak salah nih Kang Dani biar yang menjawab dulu tadi. Oh, boleh. Nah, Silakan. karena dia udah masuk materi nih, Iya. ada pakarnya gitu kan. Iya. Kacamata Kang Dani Iya. tadi tentang tupoksi dia. Memang Komisi 2. kalau tadi apa yang disampaikan Bung Kepler terkait dengan apa namanya tupoksi daripada Komisi 2 itu sendiri itu sepertinya ini banyak bidang-bidang yang memang trennya itu memang lumayan luar biasa yang memang selama ini yang menjadi persoalan lah di Kota Tasikmalaya gitu kan. Bagaimana hari ini PAD yang dianggap masih stuck gitu kan, dimana padahal potensi-potensi yang memang bisa Untuk menaikkan angka PAD itu untuk menaikkan angka PAD itu banyak Sangat lah, logis kan. gitu ya. Banyak diantaranya tadi kalau terkait dengan bidangnya apa namanya Komisi 2 Ya. itu terkait dengan parkir misalnya ya. Parkir itu kan selama ini stuck ya, angkanya di situ-situ juga gitu kan. Kalau nggak salah kurang dari 1 miliar juga ya per tahun. Ya, Ya kan gitu ya, 1 miliar. Nah, pemerintah hari ini dengan wali kotanya yang baru ini belum ada kelihatan ada sentuhan ke arah sana gitu. gitu kan. Sementara itu potensi diantaranya. Kemudian juga pasar tradisional ketika itu secara manajerial dirapikan itu juga menjadi potensi PAD juga gitu kan. Dimana di situ banyak kehidupan lah gitu kan terkait dengan parkirnya, dengan sampahnya yang bisa dikelola gitu kan, sehingga itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Nah, saya belum melihat dari sisi itu wali kota hari ini gitu kan. Nah, kira-kira menurut Bang Kepler tentunya ini terkait dengan bidang komisinya gitu kan. Kira-kira gimana langkah apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 2 gitu kan betul, terhadap mengawal Potensi-potensi permasalahan. mengawal laju atau kebijakan wali kota hari ini gitu kan. Gitu. Karena memang di situ kan tugasnya dewan itu kan pengawasan iya, legislasi iya kan gitu, termasuk budgeting gitu di situ. Nah, Ya. bagaimana? Jadi terima kasih pembina. Jadi tertanggal Juni setelah kita rapat kerja teman-teman kemarin bahwa di bulan Juni ini kita masih mendapatkan PAD itu masih 41%. 41%. Juni. Sampai Juni ya. di awal Berarti Juni. kalau kita sampai 100% berarti ada 6 bulan lagi. Ya. Ya, Ya kan? Nah, 41%. Nah, untuk mencapai itu kan berarti ya makanya kemarin kita waktu RPJMD kebetulan saya pansus RPJMD menyampaikan kepada pimpinan ya
seluruh OPD kemarin itu kita undang ya satu-satu. Saya Iya. menyampaikan kepada OPD penghasil. Saya sampaikan kepada teman-teman jangan punya hanya berpikir bahwa APBD kita itu teman-teman hanya menikmati. Maksud menikmati adalah menyelenggarakan program itu, ya kan, menyerap program itu. Iya. Tapi teman-teman OPD coba pikirkan PAD ini harus maksimal, harus tinggi. Ya, kalau saya umpamakan ini adalah seorang bapak kita atau ayah kita kan Ya. itu. Ya kalau keuangannya itu baik, pendapatannya itu baik, ya kan, itu pasti akan baik untuk membiayai istri dan anak dan segala macam. Izin Bang, Pak, indikasi terjadinya tidak ada peningkatan yang signifikan itu kira apa itu? Makanya waktu itu saya sampaikan kepada OPD penghasil, tolong saya berteriak tata kelola. Tata kelola bagaimana tata kelola pengelolaan PAD kita ini. Ya kan, kalau perlu ya tapi apa yang ini PD kan sudah jelas ada PD Perda PDRD nomor 1 2024 itu sudah ada itu. Sampai sekarang teman-teman OPD itu belum ada parwalkot pun satu pun. Oleh sebab itu disub kapan terakhir saya bilang kan perlu parwalkot untuk bagaimana teknis pengelolaan secara pendidikan itu. Terus mungkin nggak semacam parkir itu karena Di memang pihak. selama ini itu diurus oleh pemerintah sendiri, tidak ada kenaikan yang signifikan lah dari aspek PAD ya, pendapatan dari parkir itu sendiri. Nah, apakah mungkin ketika pemerintah menjadikan parkir itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam arti diswastanisakan gitu kan? Nah, Kan kita itu sudah ada PDRD jelas itu boleh di pihak ketiga kan, perjanjian ada ke pihak ketiga, tapi harus ada dulu namanya itu regulasi. bukan regulasi, ada dulu hak dasar ukurnya kan. Ya, oleh sebab itu kita minta konsultan independen, konsultan yang menerangkan bahwa sebenarnya konkretnya PAD kita dari parkir, pajak itu sebenarnya konkretnya berapa. Terus kemudian dana transfer dari PKB, dana transfer dari PLN, dan itu sebenarnya konkretnya berapa semuanya. Nah, ada dulu alat ukurnya ini, baru kemudian oke, kalau ada pihak ketiga yang bisa menyanggupi itu, kenapa tidak? Karena gini, yang kedua, boleh kita pilih, yang kedua adalah kayak kita seperti sekarang ini, itu lebih banyak pembina adalah kebanyakan dana operasional yang sangat tinggi. Kayak gini Dadaha itu parkir hanya 20 juta kan? Padahal bagian mobilisasi 80, ya. Waktu 2016 itu ada apes itu kan penelitian itu bisa sampai 600 juta. Nah sekarang itu tiap tahun cuma hanya parkir di situ 20 juta, gedung itu 80 juta. Lalu kemudian kita tekankan kepada dinas OPD terkait, ternyata hampir 1 miliar lebih pengeluaran untuk bayar listrik, apa segala, 2 miliar lah kemarin ya, untuk bayar listrik apa segala. Ternyata nombong. Kenapa nggak kenapa nggak ke pihak ketiga kan bisa? Nanti kan yang bayar itu adalah pihak ketiga kan. Enggak, masalahnya gini Bung ya, kebetulan saya kan pernah ngobrol dengan memang pihak ketiga yang memang bergelut di dalam dunia itu perparkiran lah ya. Di tahun 2023 lah ya, kalau nggak salah saya ngobrol gitu kan, bahwa salah satu pihak ketiga yang berminat untuk masuk di dalam hal parkir ini gitu kan, mereka menyampaikan sampai bilang dia itu sanggup dalam membayar per tahun itu 2 miliar waktu itu, 2 miliar. Sementara PAD yang dari parkir yang diurus oleh pemerintah selama ini itu diangkat waktu itu 700-800 juta lah per tahun gitu kan. Nah, tapi faktanya itu tidak pernah terjadi itu kerjasama itu gitu kan, pemerintah dengan pihak ketiga. Makanya kemarin kita di RPJMD kebenaran bekerja kita sampaikan ini ya. Jadi silakan teman-teman OPD, salah satu solusi adalah pihak ketiga kan, termasuk kalau Dadaha sama UPT Dadaha, ya pihak ketiga kan. Tapi izin Bang, saya dulu pernah mencoba menghitung berapa sih jumlah petugas parkir. Nah kan dari situ awalnya kan saya mencoba menghitung tidak detail, tapi dan saya analisa dari yang terendah sampai yang tertinggi. Hitung-hitungan saya sih sampai ke 10 juta sebetulnya Bang per hari. Kalau melihat petugas parkir di angka 500, yang memang notabene
kemarin ya. Ya. Ini katanya Kalau 2024 petugas parkir kita 557. ya. Kalau 2025 petugas parkir kita 447. Ya. Hilang, hajat hilang. Banyak hilang. Itu yang Ya, Ya, karena makanya ya, kenapa ya. kemarin saya menolak pedestrian, kan saya aktivis yang menolak pedestrian. Betul. Karena PAD itu terkurang situ. Ya, apalagi kantor kita ini ya, kan bersebelahan ini yang sebelahnya. Iya. Pasti berat tukang parkir itu tahu. Iya, Ya. iya. Itu benar ya, dengan ketua itu benar, saya setuju. Nah, terkait parkir sendiri, Bang, apakah ada regulasinya? Kan banyak juga kan selain tadi parkir-parkir yang yang ada retribusinya ya. Ada juga kan parkir-parkir liar nih. Terkait hal itu apakah ada regulasinya, Bang? Sebenarnya kita PDRD itu perdanya sudah ada. Sudah ada. Makanya tadi saya bilang kalau di sub ya kalau teman-teman itu keluarkan perwakilan, Iya. minta ke Pak Wali Kota lari kencang saya bilang Iya. itu. Iya. Kan kita nyampaikan tuh, Iya. tolong lari kencang. Mana? Ini udah berapa bulan belum Iya, selesai. iya itu persoalannya itu Iya. waktu hari ini gitu kan. Saya juga ini kan diantaranya tadilah dari sekian mungkin banyak kegiatan yang memang bisa menghasilkan PAD ya, Iya. itu diantaranya parkir gitu kan. Nah, saya menunggu nih terobosan-terobosan Iya. dari wali kota baru gitu kan. Betul. Biasanya nih, akui aja jujur gitu kan, parkir dimanapun kita ditarik uang parkir. Pernahkah kita diberikan uang karcis? Sebagai Karcis alat gitu kan? ya, sebagai Tidak alat. pernah. Ya, betul. Kan dalam kan berarti wali kota hari ini juga sama, tidak ada. Ya, Tidak ada. makanya nanti prerogatif isinya kalau memang di ketiga kan, ya ketiga kan. Kemudian alat untuk nariknya pakai apa? Ya. Yang kemudian tata kelola petugas di lapangan, ID card-nya, bajunya Ya. apa segala macam, Ya. pakai sipil itu kan bicara tentang Ya. nanti perwalkotnya kan Ya. gitu. Ya. Tapi yang paling penting itu karena punten. Iya. Itu kita parkir itu kan sebenarnya mobilnya 3.000 kan. Iya. Motor 2.000. Betul. Nah, ini kan orang naik mobil mah kan 2.000. Nah, 1.000 itu sudah mengurangi PHD kan. Iya. Kan saya sampaikan tolong di sub ya Bapenda dan pemerintah Kota Tasikmalaya sosialisasikan Perda nomor 1/2025 tersebut Betul. tentang berapa tarifnya. Ya. Truk sama. Truk itu kan sebenarnya nggak 7.000 ya kan? Iya. Mobil 3.000, Ya. motor 2.000 kan gitu. Tapi kan di lapangan tas ya 2.000. Jadi memang pihak ketiga, Bung, ya, pihak ketiga itu bicara 2 miliar per tahun itu tidak parsial, jadi menyangkut keseluruhan gitu kan, parkir yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah, adapun konsep mereka seperti apa, ya nanti kan itu dalam teknisnya bisa tatap muka dengan dewan gitu kan. Pasti pihak ketiga akan mempresentasikan bagaimana secara Jadi waktu teknis rapat gitu kan. kerja itu saya sampaikan ke disub teman-teman kalau memang pihak ketiga kan panggil konsultannya, panggil Ya, pihak ketiganya. itu. Silakan presentasi. Ya, gitu. Kalau itu memang kita menganggap itu adalah keuntungan bagi kita, kenapa kita tidak? Nah, Kan? itu maksudnya. Daripada kita pengeluaran habis untuk ya kosnya untuk Ya. wah lumayan kayak kita Habis di operasional, habis operasional. habis di operasional. Di Dadaha itu kita habis untuk operasional kan. Betul. Sebenarnya kan banyak Dadaha, kemudian Situ Gede, Ya. kemudian pasar. Kemarin saya sidak pasar kan. Ternyata di pasar itu cukup banyak ternyata tiket karcis. Ya. Nah, banyak. Saya sidak ke Indian juga. Saya juga sidak. Ternyata juga banyak. Harusnya satu rekening, ternyata banyak rekening. Oh, Kan gitu. Ya. Nah, Abang kalau menarik nih kalau bicara pasar, Ya. terutama pasar induk. Karena saya tiap hari juga belajar di sana. Nah, kalau saya hitung perputaran kendaraan roda 4 itu kan dari 24. Nah, artinya potensi-potensi yang tadi itu sangat logis. Iya, gitu kan. makanya tadi Pak Ketua saya bahas ya gitu kan. Di antaranya kan ketika pasar diurus secara manajemennya secara baik gitu kan. Insya Allah dari pasar itu banyak sesuatu yang bisa Ya. diambil. Makanya ketika berbicara pasar, teman-teman saya sampaikan, Pak Kadis, Indak, tolonglah, saya bilang kepala UPT ini kan manajer nih. Betul. Ya, Ya. manajer ya kasih yang agak itu loh, semangat, Ya. yang bisa memimpin secara profesional, Ya. sekali kan dia Betul. manajer. Ya. Ya Jadi kan? penempatan orang juga Ya, Ya. ya pasti. diperbaiki gitu mungkin ya. 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 Penempatan, Ya, penataan. tapi Kang Fikri, Ya. ini satu season, satu segmen aja, wah, nggak bakalan habis. Tapi kan tadi ada menyinggung tentang budaya kita Ya, ini, nah, apa itu kita gimana? ini. Jadi izin yang tadi mungkin bisa nanti
ulang kembali. Kita lompat ke segmen budaya mungkin. Silakan Bu. Ya. Background abang itu di art, di seni gitu kan. Nah, seni itu dan budaya itu kan tidak bagian dari gitu kan. Tidak bisa dipisahkan, Pak. Nah, menurut abang nih, seberapa pentingkah adanya Dewan Kebudayaan di luar Tasikmalaya? Ya. Jadi teman-teman, saya itu adalah salah satu deklarator Dewan Kesenian Tasikmalaya. Ya. Tahun 2015 itu saya itu dari tahun-tahun sebelumnya rindu, karena saya lahir dari Taman Budaya. Jadi hidup saya itu di Taman Budaya. Taman Budaya situ kita tidur, situ kita latihan, kita bermain, Nah kita itu waktu itu pingin ada salah satu wadah, wadah namanya itu kalau sekarang itu ya mungkin masih dikatakan Dewan Kesenian. Nah waktu itu kita dorong, banyak yang menolak. Lalu kita coba dengan pada saat itu Pak Kadis Pak undang, kita coba undang Pak Bambang Aryana, tokoh-tokoh semua kan, perlu nggak dibentuk Dewan Kebudayaan? Perlu nggak dibentuk Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian pada saat itu? Nah, lalu kemudian dibuat acara di Hotel Harmoni, lalu di kafe kita diskusi, oh perlu. Nah, ketika itu perlu kita undanglah buat acara di Gempung di Dewan Kesenian. Nah waktu itu saya yang memimpin rapatnya, lalu dibentuklah namanya waktu itu adalah semacam belum Dewan Kesenian, Presidium. Ya. Nah Presidium, lalu kemudian dipilihlah waktu itu jadi ketuanya adalah Pak Bode. Lalu Pak Bode waktu itu kita dorong supaya mengadakan musda. Sebelum musda kita itu coba kita cari kira-kira apa yang paling bagus ya namanya. Lalu kemudian organisasinya, tupoksinya struktur organisasinya. Lalu kemudian kita datang ke Dewan Kesenian Jakarta. Nah kita studi banding di sana. Nah ilmu itulah yang kita dapatkan ya semua. Nah kembali Kota Tasikmalaya. Lalu kita bentuklah Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Nah berubahlah waktu itu namanya, lalu kemudian kita mengadakan musda 1, musda 2, musda 3 ya dengan kepengurusan hampir sama Dewan Kesenian Jakarta. Itulah periode kami pertama. Tahun Periode berapa itu? kedua, Tahun 2015. Ya 2015. Nah, itu kita bentuk. Nah, lalu kemudian 2020 kemudian pemilihan lagi kembali. Ya kita coba merangkul teman-teman yang ya alhamdulillah orang yang di luar masuk semua, ya masuk gabung semua, ya kan gabung, udah bergabunglah teman-teman kita yang yang dulu kurang mendukung, sekarang mendukung. Lalu kemudian sekarang itu ada informasi atau yang membuktikan bahwa perlu juga Dewan Kebudayaan. Terus keberadaan pemerintah sendiri di kebudayaan jadi waktu Dewan Kesenian itu kita diberikan perwalkot 351 dan serta susun pengurusannya. Nah di situ ada bahasanya gini kan, Kota Tasik perlu lembaga namanya yaitu Dewan Kesenian dan Kebudayaan. Berarti dari segi penambahan sebenarnya sudah ada. Dari 2000 itu sudah ada nama Dewan Kebudayaan sebenarnya. Sudah ada. Namun kita akui bersama nih Bang di Jodi sampai hari ini, kalau memang konsep Tasik mau dijadikan tujuan wisata budaya, ini kira-kira apa nih yang bisa dijual? Karena yang kan identitas dan entitas hari ini kan belum terlahir gitu. Kira-kira abang seperti apa ini? Gitu? Makanya kemarin saya salah satu yang melahirkan Dewan Kebudayaan. Waktu itu saya berpikir begini, kita Kota Tasik itu harus ada satu regulasi. Regulasi ini nanti menghasilkan identitas Kota Tasik. Nah waktu itu saya diskusi sama RRI, sama TVRI, sama Kang Awe live waktu itu. Karena kita begini, Kota Tasik ini kita perlu identitas kebudayaan. Artinya adalah setiap baik itu bangunan, baik karakter, baik kehidupan, apa segala macam itu ada identitasnya. Nah karena saya lahir dari Taman Budaya, saya lama di Jogja kuliah, dan sering juga main konser orkestra dan segala macam. Nah kita perlu Tasik. Nah yang kedua kita perlu filtrasi budaya asing ke kota. Nah itu salah satu bagaimana supaya perda ini adalah menjadi jawaban.
Nah, lalu kemudian ketiga kita perlu ada yaitu tadi salah satu lintas. Jadi gini kan, kalau ada IO dari luar kota masuk kota Tasikmalaya harus ada dulu. Ya kita ada pada tata nilai nih. Terus kemudian ada pertanyaan, nah perlu itu di screening dulu. Oke, teman-teman IO dari Jakarta presentasi dulu. Nanti Dewan Kesenian itu mengeluarkan semacam Dewan Kesenian gabungan dengan Polres, dengan Indak, dengan pariwisata, dengan budaya, dan sekali buat tim kecil. Majelis Ulama juga. Semacam verifikasi. Mereka presentasi. Oke, presentasi ini. Oke, kalau begitu teman-teman, karena Kota Tasik punya band, punya tradisi, kalau masukkan ya sebelum ada pertunjukan, nanti main dulu ya. Oke, kalau begitu setuju, keluarkan rekomendasi. Nah, itu dalam rangka filterisasi, dalam rangka juga supaya kebudayaan daerah itu bisa terangkat. Nah, terus yang ketiga itu juga kita waktu itu menyampaikan perlu membumingkan musik Sunda di Alfamart, Indomaret, segala macam. Sama kerajinan termasuk itu kantoran. Termasuk adalah kerajinan yang Nah, di lobby itu kan pantasnya itu kan jadi 9 kelom, Indomaret masuk kita ada kelom, ada payung gelis, masuk pintunya ke dalam ada musik kecapian. Nah itu adalah kemarin kita perda itu arahnya ke situ, tapi ternyata ke sini, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuma kita kemarin harapannya ke sana. Harapannya itu adalah supaya Kota Tasik punya identitas. Wah ini kan bunyinya kemarin ada presenter tentang itu kan situs kan. Ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kami kan mendapatkan pasal. Pasalnya tolong tambahin lah bagaimana tentang yang tadi yang poin-poin itu. Kota Tasik hanya itu yang bisa. Ternyata abang kita ini kalau melihat grand desainnya sudah sangat luas, bagus. Hanya bagaimana kita ini menangkap semua elemen tentunya nggak bisa berdiri sama orang-orang budaya saja, tapi berharap ke depan semua elemen duduk bersama. Bagaimana kita mengkonsep, menyiapkan, akhirnya melaksanakan. Dan tentunya harus satu tujuan juga antara pemerintah dan masyarakat. Ya, makanya tadi Mas betul banget. Apakah Dewan Budaya ini sudah perlu nih hari ini? Gitu. Nah jawabannya begini, Dewan Kebudayaan boleh. Ya karena dulu pada saat itu kita mungkin tentang bicara budaya belum terlalu luas. Nah sekarang dengan perkembangan ini kalau kita masukkan tentang budaya nggak masalah. Tapi ada prosedurnya. Begini, karena kita sudah ada Dewan Kesenian yang dilahirkan oleh Pemkot, kan Pemkot yang melahirkan ini melalui Perwalkor kan, bahwa telah dibentuk Dewan Kesenian dan atau Kebudayaan. Nah ikuti alur ini. Kan mau musda di Oktober ini. Nah teman-teman yang teman-teman yang kemarin belum masuk Dewan Kesenian, mari bergabung. Mari bergabung masuk kepada musda. Nah musda ini nanti diputuskan bahwa Kota Tasik tidak ada lagi Dewan Kesenian tetapi Dewan Kebudayaan. Nah, kalau dua-duanya dibentuk belum mungkin ya Pak kayaknya. Kalau Dewan Kesenian sekarang kan partai politik banyak ya kan. Politik ini kan, tapi kan ujung-ujungnya nanti ada kan berani lebih tahu. Tapi kan abang kan tadi ngobrol masalah kalau misalnya IO dari luar harus diverifikasi dulu sama semua stakeholder yang terkait. Ini bagaimana menurut abang ini terkait yang isu yang kemarin bang? Ya itulah salah satu, makanya ketika kemarin terjadi teman kita bermain musik, itu inilah terjadinya. Nanti pasti akan ada banyak yang terjadi. Iya, karena itu tadi, karena tentang regulasi kita Kota Tasik itu nggak ada, makanya terjadi yang begitu. Makanya saya sudah sampaikan salah sendiri, kita kan sudah mendorong. Ya kan akhirnya begini kan, yang tafsir A, tafsir B, habis segala macam. Kalau ada yang tadi itu kan udah selesai, ya kan? Oh ada perda tata nilai kita, oh ada ini begini, oh presentasi di bandnya gimana, latar belakang segala macam, udah kebaca dulu. Jadi memang regulasinya belum. Iya regulasinya. Ya kayak kemarin kan sebelum yang pos PAU terus pernah kejadian yang di Asia Plaza. Yang ternyata kan sudah persiapan sudah hampir 90% kan gitu ya. Ternyata tidak jadi. Gitu kan. Ya mungkin itu juga bagian dari tadi karena memang belum ada regulasi yang memang mengatur tentang itu gitu kan, sehingga tidak terdetek gitu kan. Apakah si IO apakah si IO itu sudah mengantongi izin atau belum kan gitu kan. Tahu-taunya kan tiket sudah habis ya kan gitu kan. Nah itu Bang sedikit tadi kan tentang filterisasi. Nah 6 bulan yang lalu kami ini PWRI sama Dewan Pembina mengadakan sebuah event namanya Jambore Budaya.
yang insya Allah pesertanya anak didik nih Bang. Ya. Nah itu kan salah satu pengenalan budaya ke dunia pendidikan. Bagaimana kacamata Jadi Abang? kalau saya berpikir kemarin perda yang kita dorong itu adalah salah satu nanti masuk ke dunia pendidikan, bahwa nanti muloknya ya kan, muloknya wajib pencaksilat, main tradisi kita, ya seperti kita lari itu ya, dan permainan Les karinding mungkin ya, tarawangsa mungkin ya, memang hari ini kan dari Tasik ada yang dipanggil ke Eropa Pak. Eropa teman-teman kita Sadulur ya, karinding sadulur. Mereka berangkat. Nah kita itu dorongnya kemarin begitu. Jadi artinya regulasi ini adalah mengangkat harkat hidupnya seniman budayawan, ya, identitas kota Tasikmalaya jelas kan gitu. Itu dorongan. Nah dan kita juga ini melangkah ke situ jelas ada regulasinya. Ya kan kalau kita kemarin kayak seperti di Asia, kalau dia presentasi kemarin Pak izinnya mana Pak? Kan tanya dulu. Kalau satu tim itu ada dari Polres, ada dari pariwisata, dari MUI yang sedang gabungkan. Pak, kalau di Asia di belakang ada pesantren kan gitu kan? Itu kan terdeteksi dari kayak itu kan? Itu deteksi dini. Nah itulah yang kita dorong kemarin. Tujuan Perda itu. Nah sekarang 2023, sama udah 2 tahun ini, 2045. Perda itu sekarang nggak jalan. Itu kenapa? Alasannya saya sampaikan mana teman-teman dinas katanya. Atau mungkin maaf kemarin mungkin yang berpotensi belum terakomodir mungkin dalam tanda kutip. Karena kalau saya lihat yang ber-SM juga banyak sebetulnya. Tapi kenapa tidak masuk gitu kan kemarin pertanyaannya kan itu. Nah karena gini di Dewan Kesenian dalam rumah itu kan Mas Bapak sama Ibu sama ini nanti masuk lagi, masuk tetangga apa segala macam kan itu kan jadi saingan kan gabung. Nah tapi yang penting adalah wadahnya udah ada dulu, regulasinya sudah ada dulu kan gitu kan. Nah teman-teman tinggal masuk, ya kan. Dewan Kesenian, alhamdulillah itu 300 sampai 350 bantuan dari pemerintah itu clear tuh, paling banter 400 juta. 400 paling banter. Tetapi kegiatannya udah coba teman-teman tuh banyak. Kegiatan itu bisa 10 sampai 15 kegiatan itu. Ya kan 10 sampai 15 bahkan lebih kegiatannya dalam satu tahun dengan anggaran 300 sampai 350. Nah sekarang datang lagi Dewan Kebudayaan kan nambah rumput itu ya kan berarti ya saya itu kan akhirnya nanti ya kan nah maksud saya adalah ya udah kita bergabung di Dewan Kesenian sama-sama kita memperjuangkan sama-sama kita mengangkat kota Tasik dengan kebudayaannya. Dan memang mungkin dalam 2 bulan terakhir kan para ahli di cagar budaya justru kan lebih ke sana gitu kan, tim ahli cagar budaya nih. Kacamata Abang tentang tim ahli cagar budaya. Ya, tim ahli cagar budaya itu kan salah satu bagaimana tadi tentang kebudayaan institusi tadi kan itu kan. Untuk mengangkat situs. Tapi ini belum saya bilang sinergitasnya nih. Ya sinergitas dengan budayawan, seniman segala macam. Ini kalau bisa mau satu wadah semua. Betul. Satu wadah. Toh tadinya juga kan untuk dijual ke halayak ramai kan dan menjadi tujuan wisata kan akhirnya ke sana gitu harapannya kan itu. Jadi sebetulnya apa yang dibahas barusan gitu kan, itu kuncinya tetap wali kota sebagai leader ya. Betul. Karena maaf ya kalau misalkan ide itu hanya didukung oleh Bung Kepler pribadi selaku dewan, sementara tahu sendiri kan kalau di dewan itu kan kolektif kolegial, tidak bisa kita menerjemahkan. Tetap Bung Kepler punya komisi, punya fraksi kan begitu ya itu. Nah tapi kalau memang apa yang menjadi keinginan masyarakat ini direspon oleh wali kota, setidaknya ini akan memberikan peluang yang besar gitu kan. Setuju. Kan begitu. Kita 2 bulan lalu kan sudah silaturahmi sama Pak Wali Kota ini. Karena ini ada Dewan Kebudayaan, ya kan, ada aspirasi segera. Ini udah belum berapa kita ini kemana belum angkat. Ini sebentar lagi kita mau musda nih, ya kan? Kan pada saat itu kan nanti wali kota ngambil sikap ini, sikapnya, lalu kemudian kebijakannya, langkahnya seperti apa. Nah sampai sekarang ini kita Dewan Kesenian masih menunggu. Ya apa yang mau dilakukan Pak Wali Kota kita beserta jajaran itu? Padahal nih Bung Kepler, maaf ya, wali kota hari ini kan jelas linier sekarang partainya dengan gubernurnya, dengan presidennya. Artinya
ini sudah enak, tinggal bagaimana wali kota ini betul-betul menuangkan sebuah ide gagasan ya sebanyak mungkin ya menuju percepatan untuk percepatan pembangunan Kota Tasikmalaya karena ketika memang ini irisannya sama sampai ke benang merahnya sama lebih mudah akan mempermudah semuanya tetapi ini belum dimanfaatkan sepertinya oleh wali kota hari ini atau belum atau gimana nggak tahu ya saya mudah-mudahan gitu Bang Riki betul Pak Radi. jangan dilanjutkan dulu Mudah-mudahan bisa Pak Wali Kota mendengar podcast kita hari ini dan bisa menelurkan perda-perda yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi izin Bang, tadi belum disampaikan bahwa room ini itu sengaja saya siapkan untuk satu tadi tempat silaturahmi, ajang edukasi dan ajang informasi. Betul. Abang belum tanya nih apa sih namanya ini? Oke. Ini apa nih kira-kira yang pantas ini tempatnya? Namanya Bang Tasik Lawyer Center. Ya, Kenapa itu artinya? Tasik Lawyer Center itu kenapa Tasik Lawyer Center itu untuk membidangi semua stakeholder untuk membahas terkait isu-isu yang ada di Tasikmalaya. Ya. Good. Nama yang baik. Sarana informasi ya. Betul, sarana informasi dan tempat silaturahmi. Dan ini benar-benar ini tanda tangan masih utuh. Ya. Dalam Masih soft opening ini abang nih yang pertama masih tanda tangan menyetujui menyepakati gitu. Sama dia benar. Saya selaku Dewan Pembina ya apresiasi lah ya terhadap ketua ya, dan jajarannya lah gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya PWRI yang mungkin belum begitu lama sebenarnya ya, tetapi alhamdulillah sudah kelihatan kegiatan-kegiatannya yang positif. Ya mohon didukung lah, karena biasanya yang namanya lembaga media kan tidak berbau budaya. Ya saya memaksakan kayak kemarin Bung ya, kayak kemarin ketua mengadakan jemur itu. Ternyata kan ketika saya tanya pemerintah secara institusi pemerintahan lah gitu ya dalam hal ini eksekutif tidak begitu ini ya secara dukungan. Ya karena memang belum waktunya. Saya yang salah jadwal Pak Dani. Saya yang salah jadwal itu. Tapi ini sudah tersampaikan kan kepada wali kota ya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa disampaikan dan tersampaikan dan bisa didengarkan. Ada 3 hal yang kami diskusi ya. Ya. Hal seperti ini itu perlu. Ya. Karena begini, kenapa perlu teman-teman yang buat podcast seperti ini adalah yang pertama itu adalah kita itu sudah hidup dalam zona nyaman. Betul. Ya, ASN sudah zona nyaman, ya kan? Ya, kemudian mungkin Pak Wali, Pak Wakil juga sudah zona nyaman, ya kan gitu. Ya, saya melakukan ini, ya ini, tetapi ternyata ada informasi-informasi yang beliau mungkin selama ini bawahannya masih dulu apa bahasanya kan? ABS ya, ABS, senang. Nah, tapi ternyata dari hal-hal seperti ini, itu ternyata informasi-informasi itu sebenarnya dibutuhkan oleh Pak Wali. Itu konkret. Dan kita juga dewan, kita juga butuh teman-teman aktivis, teman-teman kayak seperti Akang ini menyampaikan aspirasi, karena kita juga butuh yang seperti itu dalam rangka check and balance itu. Iya, kalau nggak gitu kan ya mungkin mereka tenang-tenang aja, kami juga tenang-tenang aja dewan kan, dan berpikir nggak ada masalah nih, baik-baik aja semua kan gitu. Ternyata setelah kita diskusi, yang kedua adalah Pak Wali Kota ini harus meningkatkan tadi pelayanan masyarakat dan publik ya. Publiknya tuh. Nah kayak tadi kan itu udah tahu kita parkirnya penuh gitu. Ini mungkin Bang sedikit tetapi tidak termasuk hot isu nih. Kalau saya melihat tata kelola itu dari sisi estetika dan etika ini kan semerawut. Kalau etika mungkin ada lahan untuk berjalan dipakai berdagang. Nah kalau estetika mungkin dari sudut keindahan. Gimana nih kalau saya tidak berbicara relokasi nih kaki kiri, tapi bagaimana para pedagang kaki lima yang liar itu didesain ditata supaya tempatnya itu kelihatannya nggak semerawut gitu kan gitu.
Jadi gini kan, selama saya 25 tahun jadi aktivis ya, sama beliau, pemerintah Kota Tasikmalaya itu hanya satu yang menjadi masalah, yaitu adalah setelah melakukan pembangunan programnya tidak ada pengawasan. Selama ini pembangunan, kenapa kita dulu Cihideng, ya Cihideng dulu, kan saya kebetulan yang mengorganisir supaya kan dulu tuh dikasih kebijakan pemerintah program yang dorong itu kan gerobakan, akhirnya kan kumuh. 2015 kita menolak itu. Nah ternyata dipaksakan, keluarlah Perwaktu 2016 kalau nggak salah, ya kan? Lalu saya bergerak, saya bentuk forum Cihideng Bersatu, saya bentuk forum Cihideng itu. Lalu kemudian kita bergerak, akhirnya bersih semua kan? Bersih, tidak ada gerobak, bersih kan? Sempat beberapa bulan. Di sini sekarang bersih, ya kan? di sini. Nah ternyata bersih. Nah ternyata tiba-tiba 2020 kalau 2021 itu ada kebijakan Pak Wali Kota pada saat itu Pak Yusuf. Nah kita udah ingatkan, setiap ada kebijakan itu pasti bermasalah. Pasar Ciberem bermasalah, pasar Pancasila bermasalah, taman kota bermasalah, pedestrian bermasalah. Kita sudah ingatkan, tolong Pak Wali, kami waktu demo itu saya pimpin demo, ini jangan dulu kebijakannya, karena pedestrian itu perdanya itu perda masih adalah daerah itu daerah perdagangan. RT RW itu adalah perdagangan dan dipaksakan menjadi destinasi, ya nggak bisa, ya kan? Terlalu dipaksakan. Nggak bisa. Dengan waktu sesikat dan jadi kita udah ingatkan, akhirnya tadi berdampak ke tata kelola, ya kan? Kalau destinasi kan mungkin kita punya situ gede, Kenapa tidak maksimalkan? Iya. Kalau mau berbicara destinasi budaya, Iya. ini udah jelas itu dari bertahun-tahun berabad-abad itu Cihideng itu adalah. Saya dengar dulu katanya di Tasik ingin ada Mario Boro Tasik gitu. Ya mungkin itu tadi dengan kebingungan. Atau mungkin waktu itu belum ada masukan-masukan. Nah itu kita kasih masukan ya? Kita presentasi dampak sosial, dampak ekonomi, Sudah masukan dari mana-mana. dari teman-teman aktif sudah masih memberi masukan. Ya tapi mungkin pada saat itu beliau punya kebijakan seperti itu. Dan itu kan waktu pembangunan pedestrian itu memang tidak dibarengi bagaimana pemerintah ini berpikir tentang pengelolaan parkir. Betul. Ya, Disub, saya coba komunikasi dengan Disub. Sepertinya juga ini dengan Disub juga. Kita datang Pak, Kadis gimana nih? Bang, Kalau tidak salah di dinas itu kalau membuat sebuah perencanaan itu kan ada feasibility study kan. Beberapa parameter diukur gitu kan, keamanan, ekonomi. Nah, Kacamata Bang ini jalan nggak sih? Ya itu kan. FS ini gitu. Selama ini kan saya bilang itu kota Tasik perencanaan itu yang. Iya. Makanya banyak lah tadi itu pasar, mangsa, di mana-mana itu banyak. Selalu itu berimbas. Nah kayak kita pedestrian ini. Artinya lebih nyerempet ke kepentingan ya izin. Ya. Udah. Terima kasih Bang. Ya, tapi perlu digarisbawahi apalagi di kantor kita ini tetangga kita dengan Cina. Itu fakta di lapangan 1 tahun lagi kalau seperti hancur ekonomi. Karena itu berdampak ke daerah. Hajat Cihideng ini kalau situ ambruk ya ambruk ke daerah. Ujung-ujungnya TPAD kan. Ya kan PAD, ini TPAD. Ya kan? Pajak berkurang, PPB berkurang, semua jual semua itu berkurang. Tukang parkir yang 80 orang itu di 18 itu balik lagi ke wali kotanya ini gimana? Ini semakin seru aja nih teman-teman pembahasannya dengan Bang Keplerton dengan Pak Nadia Bidata. Tapi sayangnya kita harus mengakhiri gitu ya, karena durasinya udah mulai lumayan panjang ini. Dan sengaja kita mungkin harus mendapatkan respon. Betul. Kita terima masukan, koreksi, semualah artis. Gimana silakan. Nah, bisa untuk misalnya teman-teman juga kalau misalnya ingin memberikan masukan ke kami atau ke semua stakeholder, itu bisa masuk ke ditulis di kolom komentar. Kalau datang ke sini boleh? Boleh, boleh. Sangat boleh sekali. Alamatnya, alamatnya. Paling nanti di Instagram dulu tuh sebenarnya. Ya terima kasih Bang Kepler Sianturi. Sama-sama. Ya bisa. Ada nih satu tadi nih yang belum kebahas. Apa? Hot issue today. Oke, hot issue today. Ya, jadi sebagai closing statement ya. Closing statement lagi udah itu. Ya isu hot hari ini. Ya. Ya berapa minggu inilah karena terkait
tata kelola pasar. Ya. Tata kelola pasar kita baik di Cikurubuk, Indiang, Pancasila, ya ini tata kelolanya. Karena nanti berhambat karena dari situ bulan Januari sampai Juni mereka belum membayar. Yaitu distribusi sesuai dengan PDRD 2025. Nah, mereka mau bayar asal regulasinya Perda yang sebelumnya baru mereka bayar. Oleh sebab itu mereka menuntut pemerintah dalam hal ini harus dirubah. Regulasi itu artinya adalah yaitu nominal itu tolong jangan dinaikkan. Mereka keberatan dengan situasi ekonomi sekarang. Itu isu hot hari ini. Semua pengurus pasar itu yang namanya kita perlu pemerintah perhatikan. Itu berapa kan kalau Indiang pasar Cikurubuk belum bayar ya kan? Udah berapa itu? Ya kan ada sekitar satu ini aja abonemen. Abonemen ada yang sampai 500 itu kan berapa orang itu? Ya kan nggak bayar. Masuknya ke PLU. Ribu bukan ini lagi ratus orang lah. Ribu orang, ya kan? Ribu orang. Ya, lalu yang kedua adalah tata ini termasuk masih Cideng dan masih tetap kebutuhannya intinya terus kebijakan wali kota ya Bang. Terus ada kembali ke situ kalau itu. Kebijakan wali kota ya kan. Nah, yang ini sangat ada satu mungkin ya bahwa Pemkot ini kan masih salah satu dinas pertanian. Kalau saya hitung, apakah masih mungkin lahan-lahannya untuk digarap? Dan mungkin saya lebih jauh, apakah ada nih di kota petaninya masih gitu? Ya, jadi seru ya namanya. Enggak jawab singkat aja itu. Masalah pertanian ini kita kemarin sudah diskusi ya sama petani kesini dalam waktu dekat mereka akan audiens terkait mereka selama ini keperpihakan. Karena gini RPJMD kemarin itu tidak ada berbicara awalnya, itu kan visi wali kota adalah kota Tasik yaitu kota jasa, perdagangan, industri, ya kan? Jadi dalam berkelanjutan tidak ada berbicara pertanian. Betul. Padahal programnya Pak Prabowo tadi pembina menyampaikan itu ini kebersenambungan. Itu berbicara pertanian. Provinsi KDM berbicara pertanian. Nah, kota Tasik kota Tasik ini belum ada sentuhan. Makanya waktu itu saya rangkul, kita dorong untuk masuk ke arah kebijakannya aja. Tetapi bukan visinya. Tapi arah kebijakan, maksudnya ya dicocok-cocokkan lah gitu. Nah, bicara pertanian tadi itu memang harus kembali lagi. Kembali lagi. Kalau lihat volume di pasar induk kita ini kan saya juga takut gitu kan. Per hari itu uang dari Tasik semua. Karena kita belanja bawang putih aja mana tuh kan, bawang merah aja kemana kan gitu. Itu yang jumlahnya sangat fantastis di volumenya gitu kan. Nah mungkin ke depan ya supaya lebih gitulah. Tadi kembali ke tata kelola terus kemudian ya sayang itu sebenarnya sementara para UMKM mendatangkan uang dari mulai bordir, anyaman, mukena, jaket, kolom payung, per hari berapa uang yang masuk Tasik. Tapi hari itu juga oleh pasar uang itu dibelanjakan kembali. Bawang ke Jawa, ke Garut, bawang putih mah keluar apalagi. Nah itu kan. Ya, jadi kalau saya kesimpulannya adalah ya kita berdoa aja Pak Wali. Siap. Pak Wali sehat-sehat. Tambah baik, strong, gitu kan. Ada keterpihakannya. Semakin dia peduli, semakin case of sign-nya makin mantap itu, ya kan. Nah, karena ini banyak ini permasalahan ya pelayanan publik yang belum. Ya kan, tadi juga kan saya berharap juga saya karena memang informasi yang saya dapat, yang saya lihat, saya dengar gitu kan, ini Pak Wali hari ini kurang begitu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, dalam hal ini para pemerhati ya, organisasi ormas, LSM, kemudian yang lainnya lah, ya kan. Nah mudah-mudahan dari mulai hari ini ke depan ada perubahan gitu kan. Bagaimana wali kota ini welcome dengan kritiknya, sarannya apa itu kan. Selama memang itu konstruktif kan ya, gitu kan. Kenapa tidak kita terima kan? Kenapa kita kenapa tidak kita
terima untuk dijadikan bahan perbaikan. Betul, Kan betul. begitu ya. Betul. Jadi Ya. isu yang Ya. seksi satu lagi adalah menanggapi yang akan tadi, soal penerapan OPD segera gitu. PLT gitu, cepat. Ya. Itu maksudnya isu yang Karena paling memang untuk seksi. mencapai tadi dalam rangka mencapai janji politik ya, Oh, kinerja 100 hari kerja ini kan juga ini kan harus dalam arti birokrasi juga harus struggle, harus siap gitu kan. Nah makanya harus dievaluasi dan secepatnya itu kalau memang mau diganti ya perubahan secepatnya diganti lah gitu kan. Mana yang memang dianggap sudah tidak efektif secara kinerjanya itu harus cepat dievaluasi kan gitu ya Bung ya. Segera diganti. Segera diganti lah. Segera diisi, ya. Ya. Siap. Jangan terus ditunda-tunda gitu kan sehingga ini menghambat kan. Ya. Gitu. Jadi teman-teman tadi dari semua masalah yang ada di Tasikmalaya itu intinya satu, kebijakan dari wali kota. Ya. Betul Pak. Betul. Ya. Terima kasih Pak Dia Bidanda dan Bang Kepler Sianturi sudah mau datang dan podcast ngopi di sini. Ya. Walaupun tidak ada kopinya tapi ngopi ngobrol pintar gitu kan. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.